La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan buku ajaran-ajaran mazhab Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Di antaranya masalah tercelanya akidah Syiah, ya, tercelanya akidah Syiah. Kenapa kita perlu membahas hal ini? Karena kita tahu dari sebagian mereka yang mengaku bermadzhab Syafi'i berusaha tidak mencela Syiah dan menganggap masih saudara, bahkan sebagian mereka berusaha untuk membela, ya, dan ini adalah bertentangan dengan akidah yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Dari dahulu selalu ada usaha at-takrib baina sunnah wa syiah, bagaimana menggabungkan antara sunnah dan syiah. Maka kalau maksudnya adalah toleransi dalam kehidupan warga negara, maka itu tidak jadi masalah. Tapi kalau berusaha mendekatkan akidah dan fikih, maka tidak bakalan mungkin, ya, tidak bakalan mungkin terjadi. Dan adapun kalau toleransi dalam kehidupan, sebagaimana kita toleransi dengan agama-agama lain, kita juga toleransi dengan Syiah Rafidhah dalam hal kehidupan bernegara. Adapun masalah akidah, maka selama mereka mengaku adalah orang Islam, maka kita harus bantah bahwasanya Islam tidak mengajarkan demikian, ya. Dalam masalah keyakinan maka tidak ada, kita harus bantah karena mereka mengatasnamakan diri mereka adalah Islam, sementara akidah mereka bertentangan dengan Islam, ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang firqah Syiah secara singkat, ya, kemudian menjelaskan tentang berbagai akidah mereka secara singkat pula. Sebelumnya saya akan nukil perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala dari muridnya Harmalah bin Yahya, berkata, aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, lam ara ahadan min ashabil ahwa'i asyhada bizzur min ar-Rafidhah. Aku tidak pernah melihat seorang pun dari pengikut hawa nafsu yang lebih berani bersaksi dengan kedustaan seperti Rafidhah. Seperti Rafidhah. Di sini perhatikan, saya ulangi perkataan Imam Syafi'i, lam ara ahadan min ashabil ahwa asyhada bizzur min ar-Rafidhah. Aku tidak pernah melihat seorang pun dari pengikut hawa nafsu, dari ahlul bidah maksudnya, yang paling nekat berdusta seperti Rafidhah, yang paling parah dustanya, paling pendusta seperti Rafidhah. Di sini Imam Syafi'i menyebutkan dia melakukan pengamatan dari sekian banyak ashabul ahwa, dari sekian banyak ahlul bidah, yang paling pendusta adalah Ar-Rafidhah. Dan ini sangat wajar karena di antara agama mereka adalah taqiyah, ya. Di antara agama mereka adalah berdusta demi kemaslahatan, ya, yang mereka anggap berdusta tersebut beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menjadikan kedustaan sebagai salah satu akidah dan keyakinan mereka dan ibadah mereka. Ini diriwayatkan oleh Harmalah bin Yahya. Kemudian juga dari Yunus bin Abdul A'la, kemudian Imam Syafi'i juga, beliau berkata, yaqulu sami'tu Syafi'iyya idza dzukira ar-Rafidhatu abahum asyaddal aib wa yaqulu syarru isabah. Aku mendengar Imam Syafi'i kalau disebut tentang Rafidhah, tentang Syiah, maka dia pun mencela mereka. Ya, mencela mereka, ya. Mencela karena mengaku Islam. Mengaku Islam, maka dicela oleh Imam Syafi'i. Asyaddal aib, bukan sekedar mencela, asyaddal aib dengan celaan yang keras. Fayaqul, kemudian Imam Syafi'i berkata, syarra isabah, yaitu firqah yang terburuk. Firqah yang terburuk, ya. Dan ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i semangat sangat keras tatkala menjelaskan tentang bahayanya mazhab Syiah atau akidah Syiah, yang dimana Imam Syafi'i mensifati dengan dua sifat. Mereka adalah firqah yang paling pendusta karena sering melakukan taqiyah. Yang kedua, mereka adalah firqah yang paling parah, firqah yang paling parah dari firqah-firqah yang ada, ya. Masih mending yang lainnya, maksudnya kata Imam Syafi'i, masih mending firqah yang lain daripada Rafidhah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan syarru isabah,
Eh, Demikian juga didapati kaum Syiah mencaci maki Imam Syafi'i. Ya, ada salah seorang eh, ulama Syiah yang bernama Yusuf Al-Bahrani. Dia mengungkap kedengkiannya yang sangat dalam kepada Imam Syafi'i. Maka dia ungkapkan dalam bait syairnya. Dia berkata, "Kadzabta fi da'waka ya Syafi'i, fala'natullahi 'alal kadhibi." Engkau telah berdusta dengan propagandamu wahai Syafi'i, ya, mengaku mencintai Ahlul Bait, dan laknat Allah kepada pendusta, ya. Karena dia melaknat Imam Syafi'i. Bal hubbu asyakhika fi janibin wa bughdhu ahlil baiti fi janibin. Tapi engkau mencintai para syekhmu, yaitu maksudnya Abu Bakar dan Umar, ya, di satu sisi, dan engkau membenci Ahlul Bait di sisi yang lain. Jadi Imam Syafi'i dia mengatakan Imam Syafi'i selama masih mencintai Abu Bakar dan Umar, para sahabat, maka berarti dia membenci Ahlul Bait. Karena di antara akidah Syiah adalah al-wala wal bara. Mereka bilang tidak sempurna al-wala kecuali al-bara. Al-wala yaitu berloyal kepada Ali bin Abi Thalib. Al-bara berbara, melepaskan diri daripada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dan tidak mungkin seorang menggabungkan keduanya, berloyal kepada Ali dan juga berloyal kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kata mereka harus ada terpisah antara Ali dan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya. Ketika Imam Syafi'i mengatakan dia cinta kepada Ahlul Bait, sementara ternyata dia mencintai Abu Bakar dan Umar, maka dikatakan pendusta oleh ulama Syiah ini, dikatakan pendusta. Ya. Kemudian dia menghina Syafi'i, dia berkata lagi, "Abattumul jibta wa taghutahu dunal ilahil wahidil wajibi." Engkau telah menyembah al-jib, penyihir dan tagut, dan tidak engkau tidak menyembah Allah yang Maha Esa. Ya. Fasyar'u wa tauhidu fi ma'zilin an ma'syarin nusabi ya nasibi. Dia mencela lagi Imam Syafi'i, dia mengatakan syariat dan tauhid terpisahkan dari kalangan nasibi. Nasib itu orang yang mengangkat permusuhan kepada Ahlul Bait, ya. Bagaimana kamu bisa mengatakan menjalankan tauhid dan syariat wahai Syafi'i sementara kau adalah nasibi, kau adalah musuh Ahlul Bait, ya. Qaddamtumul ijla ma'a Samiri 'ala al-Amiri ibni Abi Thalib. Kalian lebih mendahulukan patung sapi bersama Samiri daripada Al-Amir Ali bin Abi Thalib, ya. Ini celaan yang parah terhadap Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian ada yang bantah membela Imam Syafi'i, ya, Ibn Rajab Syafi'i dengan syairnya dia membela Imam Syafi'i. Dia berkata, "Shadaqta fi da'waka ya Syafi'i, fa rahmatullahi 'ala shadiqi." Engkau benar dalam pengakuanmu wahai Syafi'i mencintai Ahlul Bait, dan rahmat Allah kepada orang yang jujur, ya. An hubbu ashabihi billahi wa du ahlil baiti bisabiqi. Ya, benar engkau mencintai sahabat, mencintai Ahlul Bait itu bisa digabungkan, ya. Ata'na rabba wa ya rifqahu rifqal ilahil khaliqir raziqi. Kami telah taat kepada Rabb, wahai sungguh kelembutanmu ya Rabb, kelembutan Tuhan yang Maha Pencipta lagi Maha Pemberi rezeki, ya. Intinya, ya, Imam Syafi'i dihina oleh orang-orang Rafidhah karena Imam Syafi'i mencintai para sahabat, ya. Baik, kita akan bahas tentang apa itu Syiah sebenarnya. Saya akan kasih sejarah singkat tentang Syiah, ya. Firqah-firqah Syiah. Dari Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau menikah dengan Fatimah, ya. Fatimah radhiyallahu taala anha bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menikah juga dengan, setelah Fatimah meninggal, beliau menikah dengan namanya Khawlah bintu Ja'far, ya. Bintu Ja'far Al-Hanafiyah. Al-Hanafiyah. Dari Banu Hanifah, ya. Dari Banu Hanifah. Dan ketika Ali menikah dengan Fatimah, maka punya 4 orang anak, ya. Di antaranya adalah Al-Hasan,
Hasan, kemudian Hussein, kemudian Muhsin, Ummu Kulthum. Adapun dari Khawlah bintu Hanafiyah punya anak namanya Muhammad, dikenal dengan Muhammad bin al-Hanafiyah. Anaknya Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin al-Hanafiyah. Muhsin meninggal ketika masih kecil, wafat ketika masih kecil. Adapun Ummu Kulthum menikah dengan Umar bin Khattab, punya anak namanya Zaid bin Umar. Zaid bin Umar, tapi juga meninggal ya. Al-Husain ya, menikah dengan namanya Fatimah bintul Hasan. Kemudian punya anak namanya ya Ali bin Al-Husain. Ini yang dikenal dengan Zainul Abidin. Zainul Abidin. Ya, Zainul Abidin ya. Kemudian Ali bin Husain punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Kemudian Muhammad Al-Baqir ini juga punya namanya Ja'far As-Shadiq. Nah, Ja'far As-Shadiq punya anak dua, satu namanya Ismail, satu namanya Musa. Namanya Musa. Ismail meninggal, ya. Ini paling kakak, ini tertua. Tapi meninggal, tapi meninggal sebelum adiknya. Maka sebagian orang muncullah firqah namanya Ismailiyah, karena menganggap bahwasanya keimaman harus dari yang paling tua. Karena sudah meninggal, maka dilanjutkan kepada Musa Al-Kazim ya. Musa Al-Kazim, kemudian punya namanya Ali Al-Hadi. Kemudian Muhammad Al-Jawad. Ali Ridha ya. Al-Jawad, kemudian Ali Al-Hadi. Kemudian Hasan Al-Askar. Baru kemudian Muhammad bin Hasan. Insyaallah ya. Anaknya Ali bin Al-Husain. Ini disebut dengan Zainal Abidin. Nah, Ali bin Zainal Abidin menikah dengan Fatimah bintu Hasan. Maka Muhammad Al-Baqir. Nah, dia juga menikah dengan atau punya budak Ummul Walad ya. Ummul Walad ya. Ini lahir Zaid, namanya Zaid. Zaid ini yang muncul firqah namanya Zaidiyah.
Zaidiyah. Dari Muhammad bin Hanafiyah ada firqah namanya Al-Kaisaniyah ya. Firqah Al-Kaisaniyah ya. Adapun ini firqah namanya Al-Imamiyah Isna Asyariyah. Ya. Imamiyah Isna Asyariyah. Baik, ini sederhana kira-kira tentang gambaran firqah Syiah ya yang berkembang ya. Kita jelaskan secara singkat. Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah bintu Muhammad SAW, punya anak ada 4, paling tua Hasan, Husain, kemudian Muhsin, Ummu Kulsum ya. Hasan meninggal, kemudian tentu dia punya anak juga keturunan ya, tapi tidak menimbulkan firqah tersendiri, enggak. Muhsin meninggal ketika masih kecil. Kalau versi cerita orang Syiah yang membunuhnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk kemudian membanting pintu, kemudian akhirnya Fatimah dipukul kayak di apa kayak sehingga keguguran. Itu cerita mereka, tentu tidak benar ya. Tapi mereka punya anak perempuan Ummu Kulsum yang menikah dengan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini adalah mantunya Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab ini mantunya Ali bin Abi Thalib. Menikah dengan Ummu Kulsum, punya anak namanya Zaid bin Umar. Punya anak namanya Zaid bin Umar. Ya, di sini mereka pusing ketika mereka menghadapi kisah ini. Mereka mengatakan sesungguhnya yang menikah dengan Umar adalah jin perempuan yang di wajahnya mirip seperti Ummu Kulsum. Artinya mereka bingung menghadapi ini. Ada 2 takwilan. Takwilan mereka mengatakan pertama, yang menikah dengan Umar bukan Ummu Kulsum bintu Ali, bukan, tapi jin yang dikirim yang mirip dengan Ummu Kulsum. Tapi kok kalau sama jin punya anak? Yang kedua yang lebih masuk akal, mereka mengatakan Ali terpaksa. Sebenarnya Ali nggak mau, cuma dipaksa mau dibunuh sama Umar. Akhirnya Ali menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab. Dan 2 takwilan tersebut takwil yang batil. Yang pertama, masa Umar menikah dengan jin, sementara jinnya kalau lihat Umar takut. Yang kedua, bagaimana kemudian Umar menikah dengan dipaksa Ali bin Abi Thalib takut dengan Umar. Kok bisa takut dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Padahal Ali terkenal sangat pemberani. Dua-duanya intinya mencela Ali bin Abi Thalib. Yang benar bahwasanya hubungan antara Ali bin Abi Thalib dengan Umar hubungan yang sangat baik ya. Makanya ketika Umar meninggal, Ali datang sakit, Ali menjenguk sampai meninggal, sampai Ali bin Abi Thalib memuji Umar bin Khattab. Ketika ditanya oleh Muhammad bin Hanafiyah, anaknya Ali bin Abi Thalib, siapa yang paling baik, yang paling mulia, maka Ali mengatakan Abu Bakar, kemudian Umar. Abu Bakar, kemudian Umar. Kemudian kata Muhammad bin dalam Sahih Bukhari, Muhammad bin Hanafiyah mengatakan, kemudian engkau wahai ayahanda. Kata Ali, saya hanyalah seorang dari kaum muslimin. Tapi Ali mengakui kekhilafahan Abu Bakar dan Umar dan juga Utsman. Nah, Husain bin Ali bin Abi Thalib ya, di antara istrinya Fatimah bintu Hasan, dia punya anak Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far As-Sadiq ya. Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq. Nah, Ali bin Hasan punya Ummu Walad. Ummu Walad itu budak wanita yang digauli yang punya anak ya. Yang punya anak, kalau seandainya tuannya meninggal, maka dia merdeka secara otomatis. Dibuat Ummu Walad. Anaknya namanya Zaid. Dari Zaid inilah muncul firqah namanya firqah Zaidiyah ya. Firqah Zaidiyah. Ya, firqah Zaidiyah. Kalau kita ya. Ini firqah utama kalau kita ke nomor 1 ya. Kemudian Muhammad Al-Baqir punya anak Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq punya anak 2, yang paling tua Ismail, kemudian Musa Al-Kazim. Tetapi Ismail ini dia meninggal sebelum Musa Al-Kazim ya. Bagaimana jalur keimamahan bisa diteruskan ke Ismail sementara dia sudah meninggal? Maka muncullah firqah Ismailiyah. Firqah Ismailiyah. Adapun orang Ismailiyah menganggap Ismail tidak meninggal, dia harus anak imam selanjutnya harus keturunan dari Ismail karena aturannya harus kepada anak yang paling tua. Ismail kemana? Ismail mengalami goibah. Goibah itu hilang, akan muncul suatu saat dan yang lainnya ya. Adapun Musa Al-Kazim kemudian punya anak namanya Ali Ridha ya. Ali Ridha kemudian Muhammad Al-Jawad, kemudian Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askar, Muhammad bin Hasan Al-Askar. Inilah firqah Imamiyah ya. Yang tersebar di dunia ya, di Irak, di Iran ya. Kemudian
ada para pengikut dari Muhammad bin Al-Hanafiyah yang didukung oleh Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi yang dia mengaku pembela Ahlul Bait. Dia membuat firqah namanya Kaisaniyah. Dia menganggap Muhammad bin Al-Hanafiyah yang berhak menjadi imam. Sampai akhirnya Muhammad bin Al-Hanafiyah dianggap belum meninggal tapi ghaibah, yaitu menghilang. Ya, menghilang firqah Kaisaniyah. Tapi firqah ini sudah punah. Ini firqah sudah punah. Sudah nggak ada. Yang ada masih tiga ini. Zaidiyah, Ismailiyah, Imamiyah. Ismailiyah memiliki mirip sebenarnya Ismailiyah sama Imamiyah, sama-sama meyakini tentang 12 imam, baik Ismailiyah maupun Imamiyah. Cuma mereka berselisih pada imam keberapa ini? Imam pertama, imam kedua, imam ketiga, imam keempat. Jadi kita mau kasih nomor ya. Ini imam pertama Ali bin Abi Thalib. Imam kedua Hasan, imam ketiga Husain, imam keempat, imam kelima, imam keenam. Nah, mereka khilaf pada imam ketujuh. Imam ketujuh mereka Ismail, kalau Imamiyah Musa Al-Kazim. 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini 12 imam. Nah, Ismailiyah mengatakan jalurnya harus dari sini karena yang kakak tertua Ismail ya. Ismail. Nah, Ismailiyah di antara keistimewaan mereka punya namanya tafsir batin, maka mereka dijuluki juga dengan al-batiniyah ya, dengan batiniyah. Tentu di bawah Ismailiyah nanti ada firqah-firqah lagi ya. Seperti Qaramitah, kemudian Fatimiyah ya. Semuanya firqah-firqah batiniyah. Qaramitah yang seperti yang kelompok Syiah yang pernah mencungkil Ka'bah, Hajar Aswad, kemudian membunuh para jemaah haji yang pernah terjadi dari pecahannya Ismailiyah. Nah, yang paling mending daripada firqah-firqah ini semua adalah Zaidiyah. Ini yang paling mending. Kenapa Zaidiyah ini dia menghormati Abu Bakar dan Umar, ya, menghormati, mendoakan Abu Bakar dan Umar. Dan Umar dan para sahabat secara umumnya, para sahabat ya. Meskipun mungkin mereka menganggap Ali lebih tinggi daripada Abu Bakar dan Umar, tapi kata mereka imamatul mafdhul sah, bahwasanya imam orang yang tidak lebih utama tetap sah. Jadi mereka tetap mendoakan Abu Bakar, Umar, mereka tidak mengkafirkan para sahabat, mereka mendoakan Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang lainnya. Kemudian mereka mengatakan keimaman tidak harus dengan wasiat. Beda dengan Imamiyah, Ismailiyah sama Imamiyah Isna Asyariyah, Imam 12 ya. Mereka meyakini bahwasanya keimaman harus dengan wasiat. Nanti insya Allah kita bacakan perbedaan-perbedaan antara Zaidiyah, Ismailiyah sama Imamiyah. Inilah kira-kira tiga firqah ya, yang kalau ini Ismailiyah sekarang kebanyakannya di Najran. Lokasinya di Najran di Saudi. Di arah Yaman, dekat Yaman, Najran. Imamiyah banyak sekali di mana di Iran, Irak, Saudi juga ada, ya. Timur Saudi, ya, Indonesia semuanya. Kebanyakan kalau Syiah di Indonesia rata-rata adalah Imamiyah. Oleh karena di antara kedustaan sebagian dai yang ketika kita mengatakan Syiah sesat, kemudian dia mengatakan tidak semua Syiah sesat, ada Syiah Zaidiyah. Kita bilang iya, tapi kalau kita bicara tentang kasus orang Syiah di Indonesia, Syiahnya bukan Zaidiyah. Syiahnya adalah Imamiyah yang mengkafirkan para sahabat. Imamiyah maksudnya apa? Diyakini 12 imam, bahwasanya tidak sah imam dalam agama kecuali 12 orang setelah Nabi SAW. Dimulai imam pertama Ali bin Abi Thalib sesuai dengan jalur yang mereka tunjuk. Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain ya. Ya, kemudian baru Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kazim atau Ismailiyah versinya Ismail, Ali Ridha, kemudian seterusnya. Selain itu tidak sah, sehingga mereka mengkafirkan orang-orang yang mengesahkan Abu Bakar